Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Rizky Mutmainah dengan NIM 203141157 akan membahas mengenai materi masyarakat dan struktur sosial. Nah, video ini dibuat untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah KD Sosiologi dan Antropologi. Apa itu masyarakat? Nah, masyarakat sendiri merupakan sekumpulan manusia yang saling berinteraksi, saling terhubung, dan merupakan suatu sistem sosial yang kompleks yang terdiri dari proses sosial yang terus-menerus berkembang. Nah, masyarakat itu memiliki ciri-ciri. Nah, ciri yang pertama itu adanya interaksi sosial, adanya komunikasi, jadi saling berkomunikasi gitu. Terus adanya kebudayaan bersama. Terus yang ketiga itu adanya wilayah. Nah, wilayah ini dijadikan tempat tinggal dan tempat beraktivitas oleh masyarakat. Terus yang keempat itu struktur sosial, dan yang kelima kesadaran bersama. Masyarakat pun juga memiliki fungsi. Untuk fungsi yang pertama itu sebagai pemenuhan kebutuhan. Maksudnya masyarakat ini menyediakan berbagai sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia seperti sandang, pangan, papan, dan keamanan gitu. Terus sosialisasi. Ini masyarakat berperan dalam mensosialisasikan nilai-nilai, norma, dan keterampilan kepada anggota-anggotanya. Terus sebagai kontrol sosial. Nah, ini untuk menjaga ketertiban dan stabilitas masyarakat. Terus yang fungsi terakhir itu sebagai perlindungan. Nah, ini masyarakat ini memberikan perlindungan kepada anggotanya dari ancaman dan mara bahaya. Struktur sosial. Nah, struktur sosial ini merupakan kerangka kerja yang mengatur interaksi dan hubungan antar individu dalam masyarakat. Nah, struktur sosial ini mencakup hierarki sosial. Hierarki sosial itu perbedaan status dan kekuasaan antar individu atau kelompok dalam masyarakat. Terus mencakup peran sosial, terus mencakup norma dan nilai. Norma itu aturan-aturan yang mengatur perilaku dan keyakinan anggota masyarakat. Terus yang terakhir mencakup institusi sosial. Nah, ini itu sistem-sistem yang terorganisir untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat sebagai kebutuhan dasar masyarakat seperti keluarga dan pendidikan. Nah, terus bagaimana sih relasi antara sosialisasi dengan struktur sosial? Nah, sebelum itu sosialisasi itu merupakan proses di mana individu itu belajar nilai-nilai, norma, dan perilaku yang diharapkan dalam masyarakat. Nah, melalui sosialisasi ini individu itu dapat berperan aktif dalam masyarakat. Nah, proses ini itu terjadi sepanjang hayat dan melibatkan berbagai agen sosialisasi seperti keluarga, sekolah, teman sebaya, media, dan lembaga agama begitu. Nah, relasinya atau hubungannya antara sosialisasi dengan struktur sosial ini sosialisasi memperkuat struktur sosial. Nah, maksudnya melalui sosialisasi individu itu terinternalisasi nilai-nilai dan norma yang mendukung struktur sosial yang ada. Nah, sehingga struktur sosial tersebut dapat dipertahankan. Terus perubahan dalam struktur sosial dapat mempengaruhi proses sosialisasi. Nah, maksudnya ini perubahan dalam struktur sosial misalnya akibat modernisasi atau revolusi akan mengubah nilai-nilai dan norma yang diajarkan dalam proses sosialisasi. Contohnya sistem kasta yang ada di India. Nah, struktur sosial yang ada di India itu kan masih kental gitu ya, dengan pembagian kasta yang sangat ketat. Nah, sosialisasi sejak dini itu mengajarkan individu untuk menerima posisi kastanya dan mematuhi aturan-aturan yang berkaitan dengan kasta di India.